Ya, kita melanjutkan seri khotbah sinopsis dengan tema kebodohan bersikap tamak. Bapak Ibu, dulu atau umumnya orang ya memberi judul orang kaya yang bodoh. Karena dalam bacaan ini perumpamaannya adalah seorang kaya. Tapi saya pikir enggak fair judul itu. Karena yang bersikap tamak, kemaruk itu bukan cuma orang kaya. Orang miskin pun punya sikap tamak, punya sikap kemaruk. Itu sebabnya saya buat judul kebodohan bersikap tamak. Sikap tamaknya yang bermasalah, gitu ya. Bukan orang kaya sebetulnya, orang kaya hanya contoh. Meskipun memang kecenderungan orang kaya seperti itu, ya. Tetapi bukan hanya orang kaya yang memiliki sikap tamak. Kita baca yuk, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 31. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Baik, Bapak Ibu, latar belakang ayat 13 dan 14 ya tentang seseorang yang meminta Yesus untuk berkata kepada saudaranya untuk berbagi warisan. Ya, latar belakangnya adalah tradisi Taurat tentang pembagian waris, tentang pembagian warisan. Jadi orang itu sedang berupaya mengusahakan mendapatkan yang lebih baik atau yang lebih adil. Kemungkinan orang ini merasa tidak mendapat yang semestinya, gitu ya. Kita baca yuk di Ulangan 21 ayat 17. Ulangan 21 ayat 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ya, jadi Ulangan 21 ayat 17 ini berbicara tentang pembagian. Tradisi hak anak sulung sejak zaman Musa seperti itu. Ya. Hak anak sulung mendapat lebih banyak. Tetapi di kemudian hari terjadi perubahan. Terkadang orang tua memberikan kepada anak yang dilahirkan dari istri yang dicintai. Orang Yahudi itu poligami Bapak Ibu.
Istri pertama punya anak, istri kedua punya anak, istri ketiga punya anak, istri keempat punya anak. Anak yang sulung seharusnya mendapatkan hak lebih banyak. Tetapi di kemudian hari, orang Yahudi itu memberikan waris lebih banyak kepada anak yang dilahirkan oleh istri yang dicintai. Kalau yang dicintai istri nomor 3 atau istri terbaru, istri nomor 4, ya warisannya kepada si bungsu. Nah, ini tidak adil menurut orang itu. Gitu ya. Hal ini menjadi kegelisahan orang tersebut. Mungkin posisinya seorang adik. Yesus tidak mau ikut campur dalam hal itu, sebab Yesus bukan hakim yang berwenang. Ya, sebab Yesus tidak diminta oleh kedua belah pihak atau beberapa belah pihak. Orang tuanya mati, punya anak 4. Kalau Yesus mau dijadikan hakim untuk pembagian waris, seharusnya Yesus diundang, diajak, diminta oleh 4 bersaudara, oleh 4 anak yang ini, ya. Bukan cuma seorang. Itu sebabnya Yesus mengatakan, siapa yang ngangkat aku jadi hakim atas kamu? Ya, siapakah yang telah mengangkat aku jadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus tidak pernah diminta jadi hakim untuk pembagian waris. Gitu ya. Jadi Yesus tidak melakukan permintaan orang tersebut. Yesus bukan hakim yang berwenang, sebab Yesus tidak diminta oleh pihak-pihak yang menerima waris. Yesus lebih suka memberi peringatan sumber dosanya. Ya. Selain itu Yesus tahu keputusan itu ada di tangan orang tua tersebut. Yang menjadi hakim itu orang tua. Mungkin orang tua yang meninggal sudah menuliskan surat waris, atau mungkin belum meninggal, itu hak orang tua. Gitu ya. Jadi Yesus tidak ikut campur untuk urusan pembagian ini. Jadi meskipun Yesus Tuhan, Bapak Ibu, Rabi, Guru, tidak dalam segala hal dia ikut campur urusan manusia. Urusan manusia dengan tradisinya ya silahkan. Ya. Yesus lebih suka memberi peringatan atas sumber dosanya. Sebagai guru, Yesus lebih suka menasehati bagaimana berpikir dengan benar, dengan adil. Yesus lebih suka memberi peringatan sumber dosa. Tidak secara praktis menjadi hakim waris yang bukan tugasnya. Jadi Yesus lebih baik, menurut Yesus lebih baik, kamu ngapain sih ngurusin soal warisan? Jagalah hatimu. Jadi Yesus lebih menasehati orang yang menginginkan warisannya, menginginkan haknya, jagalah hatimu. Ya. Yesus lebih suka memberi nasihat, karena Yesus kelihatannya melihat ya, ada kegelisahan soal uang, soal materi dalam hati orang ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan peringatan, ya. Kalimat selanjutnya yang Yesus katakan, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Jadi Yesus membaca, ya. Kelihatannya anak muda ini lagi galau, lagi khawatir, haknya kurang, gitu ya. Bagiannya kurang. Tuhan mencurigai motivasi orang itu yang menginginkan bagian dalam warisannya. Ia memiliki harapan sendiri karena mungkin tidak puas dengan pembagian orang tuanya. Bapak Ibu, hal seperti ini sering terjadi. Dulu keluarga mama saya juga pernah mendapatkan itu. Ya, di Bondowoso orang tua mama saya, engkong saya itu punya
tanah cukup besar, dibagi-bagi. Mama dapat bagian memang, tapi menurut mama harusnya tidak segitu. Ya cukup adil sih, cuman kok ada kurangnya gitu loh. Lalu kita ngomong sama mama, mah biarin. Kita nggak usah mengharap warisan. Kita masih bisa kerja, Tuhan masih bisa memberkati kita. Ya, kita menjaga hati sendiri, meskipun mungkin saudara-saudaranya tidak bersikap adil, tidak ada masalah. Daripada terputus hubungan saudara hanya karena uang, relakan. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dari keinginan, ya, dari ketidakpuasan atas materi, maka dalam segala hal kita akan rusak. Persaudaraan rusak. Ya, hubungan dengan siapapun rusak karena tidak mendapat bagian yang semestinya. Ini bukan berarti kita tidak boleh mengupayakan hak kita, gitu ya. Tapi kan firman Tuhan mengatakan, jikalau itu tergantung padamu, ya, berbuatlah baik pada semua orang. Jika itu tergantung padamu, gitu ya, berdamailah dengan semua orang. Jangan hanya karena uang, meskipun itu hak kita, jadi masalah. Kalau bisa diupayakan boleh, tetapi jangan sampai mendahulukan konsekuensinya yang rusak, gitu ya. Kalau diusahakan baik-baik hak kita bisa keluar, puji Tuhan. Tetapi jika tidak bisa, ya kita harus belajar merelakan daripada hubungan kita rusak dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya ini kan keluarga masalahnya. Bapak Ibu, kalimat Tuhan, ya, berjaga-jagalah. Ini fulaso, artinya menjagai, melindungi, mengawal, dan waspadalah. Waspadalah itu horao, horate. Waspadalah itu horao. Jadi horao itu bukan hanya melihat, tetapi waspada, gitu ya. Terhadap segala ketamakan. Ketamakan di situ Fleonesia, mengeksploitasi, gitu ya. Jadi Tuhan tidak berkata agar kita menjagai hati. Hati itu licik kan? Ayo kita menjagai. Ayo kita waspada. Ayo kita menyadari pikiran kita. Apa yang sedang timbul agar tidak terjadi keserakahan. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup sehari-hari kita harus menjaga hati. Menyadari pikiran apa yang muncul. Ini tidak mudah. Kalau kita punya logos, ya, kalau kita memahami logos yang benar, ini mudah dideteksi. Jika tidak, tidak. Kok aku gak terima ya? Kok aku gak terima ya dengan kondisi ini? Kenapa? Kan kita harus cek motivasinya apa. Gak munculnya motivasi ini. Kok aku gak terima ya dengan kondisi ini? Loh apa itu? Kurang dapat bagian, kurang puas, tidak puas. Loh kan harusnya tahu. Menyadari pikiran yang muncul ini tidak mudah, tetapi harus supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Wah ini muncul hati serakah, nah, gitu. Wah ini muncul hati serakah. Kita harus meredamnya sendiri. Kalau kita ngerti cinta uang itu akar segala dosa, maka dia akan bisa meredam. Oh, aku ini muncul keinginan
mendapatkan lebih. Oh aku ini serakah, oh aku ini tamak, oh aku ini cinta uang ternyata masih. Di situ kita bisa meredam Bapak Ibu. Tapi kalau nggak punya kesadaran ini, itu kan hakku. Hanya menekankan di satu sisi tapi tidak pernah menekankan kebenaran. Ini yang membuat orang terpleset. Yesus memperingati orang ini. Kalau kamu tamak, bahaya. Kamu kehilangan persaudaraan. Itu sudah dosa, intinya gitu. Hati atau pikiran tidak boleh terseret pada keinginan, mengandalkan, bergantung pada kekayaan. Aku butuh lebih, hakku lebih dari segini, istilahnya gitu ya. Hakku lebih dari ini, harusnya aku dapat 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena dengan merasa punya banyak, aku tenang. Dengan punya banyak, aku bisa mengandalkan kekayaanku untuk banyak hal. Bapak Ibu, jiwa kita tidak boleh merasa aman terhadap kekayaan. Mengupayakan kekayaan supaya kita tenang itu sebuah kebodohan. Kenapa? Karena kita melupakan kekekalan. Dengan fokus cari duit terus, kita tidak pernah berpikir bagaimana harus benar. Loh Pak, emang enggak boleh kerja? Boleh kerja. Dalam bekerja, jika kita tidak fokus pada kekayaan, maka kita akan fokus dengan caranya, bukan kekayaannya. Jika kita bekerja fokusnya pada caranya, berkenan atau tidak di hati Tuhan, itu sama dengan kita mengumpulkan harta di sorga. Aku kerja bagaimana seharusnya. Itu kita bisa mempertimbangkan. Tetapi kalau fokus kita dalam bekerja itu kekayaannya, pasti kita mengabaikan caranya. Kalau kita melakukan pekerjaan, menekankan caranya, kita akan perhatikan cara ini benar atau salah. Untung itu nomor 2 setelah cara-caraku bekerja benar. Tetapi kalau dalam bekerja fokusnya kekayaan, kita akan mengabaikan cara-caranya. Sehingga kita mendukakan hati Tuhan. Karena yang kita utamakan dapat banyak. Gitu. Nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Perumpamaan ini sebenarnya pola pikir umumnya manusia ya. Baik sadar maupun tidak sadar, umumnya manusia cenderung mengandalkan kekayaan. Memang kecenderungan orang kaya atau orang yang mudah mencari uang lebih berpotensi berpikir menumpuk harta dan merasa aman dengan harta itu. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena memiliki kesempatan. Ya, memiliki kesempatan mendapat uang banyak itu pasti memungkinkan kita banyak memiliki perasaan aman dengan kekayaan itu. Tetapi bukan berarti orang miskin tidak memiliki pikiran kemaruk yang sama. Banyak orang miskin juga nyusuh, ngerti ya nyusuh? Merasa sayang atau tidak aman jika barang bekasnya dibuang, itu kan sama sebetulnya. Bagi orang kaya, depositonya itu rasa amannya. Tapi bagi orang miskin, barang bekasnya, padahal tidak penting, disimpan terus, dibuang eman. Itu kan rasa aman. Pasti orang seperti ini kan berpikir, kenapa tidak dibuang? Loh, siapa tahu butuh. Ya, selalu seperti itu. Padahal sudah tidak penting kan. Itu sebetulnya sama, cuman beda konteks gitu ya. Yang satu uang, yang satu susuan kan gitu. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sebetulnya Bapak Ibu, pola pikir ini
di zaman itu dimiliki setiap orang, bahkan zaman sekarang pun dimiliki setiap orang. Tetapi saat itu, ya dalam konteks ini, umumnya pola pikir ini terjadi, dimiliki pada orang Yahudi golongan tertentu yang tidak mempercayai kebangkitan atau roh, gitu ya, tidak mempercayai kebangkitan, adanya hidup di dunia yang akan datang, tidak mempercayai manusia sebagai makhluk kekal. Ada golongan ini yang disebut golongan Saduki. Bagi mereka tidak ada kebangkitan tubuh. Sehingga fokus hidupnya hanya di dunia ini saja. Jadi Bapak Ibu, jangan kita cuma menuduh orang ateis itu hidup untuk hari ini saja. Orang beragama, orang Yahudi juga punya konsep itu. Konsep orang Yahudi golongan Saduki yang tidak percaya kebangkitan tubuh, tidak percaya adanya roh, itu ya hidup untuk hari ini saja. Kita baca yuk, Pengkhotbah 8 ayat 15. Pengkhotbah 8 ayat 15. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ya. Jadi hidup ini ya saat ini saja. Jerih payahnya saat ini saja. Makan minum bersukaria ya saat ini saja. Jadi enak-enakan hidup. Ini konsep teologi orang ya ini ya jika kita lihat ya ciri-ciri tulisan Pengkhotbah ini adalah karya golongan Saduki. Bapak Ibu, ini konsep teologis orang Yahudi, Saduki, yang ingin menikmati hidup di bumi ini saja. Ya. Tetapi sebetulnya yang punya prinsip seperti ini kan bukan orang Yahudi saja, Saduki saja. Orang Kristen pun yang yakin akan adanya LB3, akan adanya sorga, akan adanya kehidupan kedua, tetap kok fokusnya hidup untuk hari ini saja. Kenapa? Doktrinnya juga salah. Mereka percaya sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat, ya ngapain kita perjuangkan keselamatan? Maka hidupnya dia puas-puasin hari ini. Ya, makan, minum, bersukaria hari ini, itulah berkatnya. Itulah sebabnya ya orang Saduki termasuk Pengkhotbah mengatakan semua itu sia-sia. Golongan Saduki melihat hidup hanya sekali. Disinilah semua berkat Tuhan dilimpahkan. Sama dengan orang Kristen yang percaya sekali selamat tetap selamat. Lah keselamatan sudah disediakan Tuhan. Ya kita foya-foya saja sekarang, kita senang-senang. Kita menikmati hidup sekarang. Tanpa sadar mereka terjerat ketamakan, pelit, tidak memperhatikan harta di sorga, tidak memperhatikan kebenaran yang seharusnya dia dapatkan. Kenapa? Ya karena konsep hidupnya. Bahkan Bapak Ibu, jangankan mereka jangankan orang Saduki, jangankan golongan Kristen yang sekali selamat tetap selamat, golongan Kristen yang mengerti kebenaran saja, tetap kok merasa hidup di dunia saat ini ya harus senang, harus dipuaskan. Meskipun kadar tertentu ya. Tuhan Yesus jelas mengatakan pola pikir seperti ini bodoh. Afron. Artinya ya bodoh. Foolish gitu ya.
Bapak Ibu, dengan sibuk menumpuk kekayaan, maka fokus seseorang pasti tidak tertuju pada kerajaan Allah. Sebab tujuannya kekayaan. Kekekalan bukan tujuan, karena di dunia orang mati tidak ada upah, tidak ada kebangkitan. Itu konsep mereka. Di dunia orang mati ya sudah, orang mati. Ini konsep teologis orang Saduki loh Bapak Ibu. Dan karya tulisnya ada di kitab Pengkhotbah dan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau kita tidak pernah memahami ini tulisan karya siapa, kita kadang-kadang comot seenaknya, padahal itu tidak tepat buat kita. Contoh ya, kita baca Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai 16. Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai 16. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Nah, dua ayat ini sering membuat orang Kristen bingung. Kenapa? Padahal kita mengajarkan supaya benar-benar saleh kan. Karena ini konsepnya orang Saduki. Bagi orang Saduki, kamu tidak perlu terlalu saleh. Karena kamu mati tidak ada upah di sana. Kamu hidup sekarang hari ini saja. Jadi jangan terlalu saleh. Kalau kamu terlalu saleh, kamu tidak dapat cuan. Kalau kamu terlalu saleh, kamu tidak bisa kaya. Kalau kamu terlalu saleh, kamu tidak dapat menikmati hidup. Ini pola pikir orang Saduki. Kenapa? Karena di dunia orang mati tidak ada upah lagi. Sedangkan kita orang Kristen percaya di dunia orang mati itu ada upah. Ada penghakiman, Tuhan akan memberi menurut perbuatan kita kan. Nah bagi mereka tidak ada. Hidup di dunia ini ya berkatnya sekarang itu. Kita baca pasal 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ya, itu konsep orang Saduki. Di dunia mati tidak ada upah. Kamu tidak bisa mikir, kamu nggak hilang lenyap gitu aja. Itu orang Saduki loh. Tapi kalau Tuhan Yesus mengajar, kamu besok kamu tahu bedanya antara pangkuan Abraham dan hadis yang tidak nyaman kan? Orang Saduki tidak percaya itu. Jadi hati-hati baca ini. Ya, pasal 9 ayat 16. Pengkhotbah 9 ayat 16. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Nah, hikmat orang miskin, orang yang tidak punya duit, kata-katanya itu diabaikan. Kata-kata orang kaya, sebaliknya, hikmat orang miskin dihina, perkataannya tidak didengar. Tetapi sebaliknya, hikmat orang kaya didengar orang. Orang miskin meski berhikmat diabaikan. Orang kaya ngentut aja itu berharga. Itu peribahasa umum ya, yang pernah saya baca itu di TikTok. Oh iya betul memang. Kenapa orang Saduki berpikir seperti itu? Ya karena teologianya di dunia orang mati tidak ada upah. Berarti di dalam hidup ini kamu harus kaya. Dengan kamu kaya dalam hidup ini, kamu terpandang, kamu dihargai, hikmatmu didengar orang. Kalau kamu mati, kamu gak ada gunanya. Gitu. Itu ajaran Saduki Bapak Ibu. Ya. Yesus mengatakan orang yang punya pendapat seperti ini itu bodoh. Terserah Saduki, terserah orang Kristen, terserah siapapun. Tetapi jika tidak memikirkan
hari setelah dia mati, itu orang bodoh. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan akan ada hari esok. Di balik kematian, hidup yang sesungguhnya. Jadi kamu dalam hidup ini jangan cuma memikirkan mau jadi kaya supaya kamu terpandang, supaya ucapanmu didengar orang, jangan. Perhatikan tingkahmu, perhatikan hidupmu, bahkan seandainya pun kamu tidak dihargai orang pada masa hidupmu, yang penting kamu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya setelah kematian ada upah. Ya, ini nanti ya dijelaskan kehidupan setelah kematian, kan dijelaskan Tuhan. Adanya kebangkitan tubuh, dunia akan datang. Bahkan di intermediate state pun, di tempat perhentian pun sudah dibedakan. Ada pangkuan Abraham, ada Hades yang tidak nyaman. Kalau orang memperhatikan ini, maka masa hidup yang sekarang dia akan hati-hati. Dia akan waspada. Jika tidak memperhatikan hidup setelah kematian, ya dia cuek. Maka yang dikejar hanya hidup hari ini. Bagaimana kita Bapak Ibu? Apakah kita memikirkan dunia akan datang? Atau memikirkan sekedar hari ini? Orang seperti ini Bapak Ibu tidak menghayati dirinya makhluk kekal. Berpikir pendek dan sembrono. Iya kalau tidak ada, kalau ada, selesai. Dalam bekerja kita harus maksimal, tetapi bukan kekayaan tujuannya. Dalam bekerja kita bisa tetap tertuju pada kekekalan. Jika fokusnya bukan kekayaan, tetapi mencari kesukaan Allah. Dalam bekerja Bapak Ibu, jangan fokus pada untungnya, cuannya. Tetapi bagaimana kita mendapatkan untung, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki, itu lebih penting. Kalau untungnya yang kita pentingkan, maka kita mengabaikan caranya. Kalau kita mementingkan caranya untuk mendapatkan keuntungan, berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak terlalu fokus pada untungnya. Sebaliknya kan gitu. Untung besar, tapi caranya korupsi. Caranya tidak jujur. Kalau fokus pada keuntungan, oke lah, tidak masalah. Kan gitu. Banyak orang, banyak pejabat. Kapan lagi dapat untung? Kapan lagi dapat kesempatan korupsi kalau enggak sekarang? Caranya dia enggak mikir. Kenapa? Dia lupakan atau dia enggak mau tahu urusan masa di balik kubur, kan gitu. Tetapi kalau kita fokus dengan caranya, orang seperti ini pasti memikirkan di balik kubur. Ada kesempatan korupsi, aku enggak mau korupsi. Aku akan bersikap jujur. Kalau aku jualan tidak jujur, kalau aku kerja korupsi, maka di dunia akan datang aku celaka. Untung sedikit enggak apa-apa wis, yang penting jujur. Nah begitu. Kerja model apa yang kita pilih, itu menentukan. Bukan enggak boleh kerja, tapi fokusmu apa, fokus kita apa. Ya. Cara bekerja seperti apa yang menyukakan Tuhan? Bukan keuntungan fokusnya. Bukan hanya keuntungan semata yang kita pertimbangkan, tetapi kejujuran. Kita bekerja tipu-tipu atau enggak? Atau apa adanya? KW1 ya KW1, ori ya ori. Yang kita jual, jangan itu KW2 ngomong ori, kan itu. Jujur tidak jujur itu kan di situ. Kalau tidak mempertimbangkan hidup
di balik kubur, ya kita cuek. Nggak ada masalah, yang penting cuan besar. KW2 ngomong ori nggak ada masalah. Yang penting hari ini nyaman, enak. Apakah kita mempertimbangkan keadilan? Memperdaya orang kecil, memeras orang kecil apa enggak? Karena rekan kerja kita tuh orang kecil, maka kita bisa tipu. Wes kamu dapat segini aja, aku dapat segini. Padahal haknya dia sebetulnya enggak segitu. Punya enggak kita belas kasihan? Atau kita menahan hak orang lain? Harusnya dia dapat bonus, dia enggak dapat bonus, diambil bosnya. Bosnya bonusmu segini aja. Padahal sebetulnya secara aturan tidak segitu. Tapi bosnya ingin dapat lebih, dia potong hak anak buahnya. Itu kan menahan hak orang lain. Orang-orang yang tidak memikirkan kekekalan pasti mengabaikan seperti ini, apapun golongannya. Di zaman Tuhan Yesus ini golongan Saduki. Di zaman sekarang orang Saduki tidak ada. Tetapi ada golongan yang yakin selamat, sekali selamat tetap selamat sehingga dia tidak memperdulikan bagaimana dia hidup. Ada. Bahkan orang yang mengerti kebenaran saja masih banyak melakukan ini. Bapak Ibu, Tuhan ingin setiap orang memposisikan diri untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang kapan saja bisa terjadi. Untuk menyadari segala hal tentang kerajaan Allah dan kebenarannya ini perlu waktu. Masa hidup kita adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk memahami hal ini dan mempraktekkan. Karena itu semua yang akan mendatangkan upah setelah kita mati. Kita memang bukan hidup oleh upah, tetapi Tuhan pasti memberi upah. Kejujuran kita, keadilan kita, belas kasihan kita akan diperhitungkan Tuhan. Jika tidak, kita hidup sembrono Bapak Ibu. Dan kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan orang bisa kaya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Saya pernah baca, saya pernah dengar ya di TikToknya Deddy Corbuzier. Orang mau kaya, itu orang harus kejam, harus tricky. Kalau enggak bisa. Dapatnya biasa-biasa. Contoh, mau untung besar dari persaingan banyak toko dengan jenis yang sama, lebih besar mana untungnya kalau kita menguasai pasar atau monopoli? Pasti pasar monopoli. Untuk jadi monopoli, untuk memonopoli sebuah usaha, dia kan harus kejam, membunuh perusahaan-perusahaan yang sejenis. Betul? Kayak gitu Bapak Ibu mainnya orang-orang kaya. Ayo hati-hati. Tidak semua konsep ekonomi, cara kerja ekonomi itu berkenan. Monopoli itu tidak berkenan. Membunuh pendapatan orang lain. Menguasai harkat hidup orang banyak. Itu berbahaya Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu di Undang-Undang Dasar gitu ya. Segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Seharusnya begitu. Tidak bisa waktu sisa. Tidak bisa memakai waktu yang sisa untuk merenungkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti ngantuk, capek, suntuk,
Kita perlu menyisihkan waktu untuk merenungkan firman, merenungkan perbuatan apa yang telah kita lakukan. Dan perlu untuk berpikir. Untuk memperbaiki kodrat itu perlu waktu untuk berpikir. Kita perlu punya jam-jam perenungan, jam-jam doa. Jika kita tidak memiliki cukup waktu memikirkan hal-hal ini, maka perubahan kodrat sulit terjadi. Enggak pernah diperkarakan, mana pernah kita lewat. Ya. Kalau enggak pernah diperkarakan, mungkinkah itu lewat dalam pikiran kita? Enggak pernah. Kita harus memperkarakan. Untuk berubah kita harus memperkarakan. Tidak ada orang yang bisa merubah kodratnya jika tidak memperkarakan kelemahannya, tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang merubah kelemahannya jika tidak menyadarinya. Betul? Mana mungkin menyadari kelemahan untuk diubah, sadar aja enggak kok. Kamu sadar enggak kamu tukar PDW? Enggak. Ya mana bisa berubah? Kan gitu toh. Kamu sadar enggak kebanyakan makan? Enggak. Ya mana bisa dia diet, kurus. Dia enggak sadar dia tuh kebanyakan makan. Inilah pentingnya punya kesadaran. Tetapi kalau bangun pagi sampai tutup mata di malam hari tidur, tidak pernah duduk diam merenung, masihkah ada kemelesetan dalam diriku? Ya mana bisa dia? Dia kan harus menyadari, dia kan harus ngaca. Ngacanya itu Yesus. Yesus begini, aku kok begitu ya? Sadar enggak? Yesus tidak melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kita sadar, kita bisa memperbaiki. Kalau enggak pernah sadar, ya enggak akan pernah bisa memperbaiki. Untuk ngaca, untuk bercermin, Kristus sebagai cermin kita, ya kita harus mengenal Kristus. Bagaimana mengenal Kristus? Ya lewat belajar firman. Tidak memahami Kristus yang sejati, tidak memahami Kristus yang faktual, yang fakta, kita luput loh memahami diri kita. Kita pikir Yesus begitu, padahal sebetulnya tidak seperti itu misalnya. Contoh, kebanyakan orang Kristen percaya Yesus suka membuat mujizat. Pamer mujizat, padahal tidak. Di setiap mujizat yang dibuat Yesus itu karena belas kasihan. Dan setelah Yesus membuat mujizat, dia selalu berkata, jangan kamu ceritakan kepada orang-orang lain apa yang kuperbuat bagimu. Tetapi orang Kristen berpikir Yesus itu tukang buat mujizat dan senang membuat hal-hal spektakuler. Maka dia, orang Kristen ini, yang salah paham tentang Yesus ini, berpikir kalau membuat mujizat harus di keramaian, harus di festival, harus disorot kamera. Tanpa sadar dia sombong. Tanpa sadar dia sombong rohani. Hadirilah festival kuasa Allah. Padahal Yesus tidak pernah melakukan festival kuasa Allah. Salah memahami Yesus, salah kita bersikap. Salah kita bersikap tidak akan merubah penyakit kita. Orang itu kan cenderung sombong. Demikian hidup Yesus. Banyak orang Kristen berpikir Yesus kaya raya. Padahal Yesus mengatakan, burung di udara punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya rumah. Tetapi orang Kristen ngejar rumah,
ngejar berkat jasmani. Sekali lagi bukan tidak boleh kerja ya, boleh kerja, boleh punya rumah. Tetapi bukan itu fokus kita. Kalau fokus kita itu, kita jadi serakah. Menghalalkan segala cara supaya dapat cepat beli rumah, cepat beli mobil. Kita terjebak dengan sikap-sikap yang salah. Gara-gara kita salah memahami Yesus. Yesus jelas tidak seperti itu. Bapak Ibu, semakin kita belajar firman, masalah-masalah yang kita hadapi itu semakin tipis. Benar salahnya itu tipis. Kalau dulu kita paham betul benar salahnya kelihatan mata, hitam putih. Tetapi semakin mendalami kebenaran firman, semuanya itu tampak abu-abu. Benar salahnya tipis, membingungkan. Tetapi itu tanda kita melangkah lebih mendalam. Makanya sebagai orang yang memahami kebenaran firman tidak gampang menghakimi, tidak gampang nuduh. Kenapa? Ya kita lihat sampai kedalaman motivasinya. Karena abu-abu. Bapak Ibu, Tuhan ingin perubahan kodrat terjadi karena pilihan. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan ingin perubahan kodrat terjadi karena pilihan, karena kesadaran, karena usaha, bukan karena dipaksa atau diintervensi dalam alam bawah sadar. Tumpangi tangan tiba-tiba berubah jadi baik. Itu Tuhan menciptakan robot. Tidak. Tuhan menciptakan makhluk yang segambar dan serupa. Segambar dan serupa itu berarti seperti Allah. Tahu apa yang baik dan tahu apa yang jahat tetapi milih yang baik. Nah itu. Jadi perubahan kodrat Bapak Ibu adalah pilihan, kesadaran, dan usaha dari sebuah pilihan yang dipahami. Bukan tidak dipahami, tiba-tiba tumpang tangan, tiba-tiba berubah, tiba-tiba jadi baik. Tidak ada seperti itu. Pilihan-pilihan kita setiap hari di mana kita tahu ini benar, ini salah, ini berkenan, ini tidak. Itu yang Tuhan suka. Pilihan-pilihan kita setiap hari tepat. Pilihan kita tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menyukai proses manusia. Tuhan menyukai kita sedang berproses itu Tuhan suka. Kalau saatnya didoakan langsung berubah, ya kenapa Tuhan tidak lakukan sejak dulu? Buktinya Israel gagal. Karena Tuhan tidak mau main paksa. Tuhan ingin kita dengan kesadaran memilih, berusaha, berubah. Setiap orang harus menyadari bahwa dirinya telanjang Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus usahakan jubah putih, simbol kesucian. Kalau kita tidak punya jubah putih, ya inilah miskin yang sesungguhnya. Orang yang mengabaikan kelayakan hidup di dunia akan datang, ini orang yang telanjang, orang yang tidak mau mempersiapkan penghakiman. Kita baca yuk Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Membeli emas yang dimurnikan. Membeli emas yang dimurnikan itu berarti berani bayar harga untuk sesuatu yang suci.
Berani bayar harga untuk kesucian hidup. Berani bayar harga untuk membeli jubah putih, simbol perbuatan baik. Untuk berbuat baik perlu bayar harga, enggak ada yang gratisan. Orang bisa membeli emas, membeli jubah putih, jika orang itu merasa membutuhkannya untuk di dunia yang akan datang. Jika orang itu tidak merasa butuh, apalagi tidak merasa dirinya telanjang, dia tidak akan mengejar kesucian. Orang yang tidak merasa dirinya telanjang tidak akan mengejar kesucian. Ini orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Orang seperti inilah yang dikatakan merasa kaya, tidak merasa miskin, tidak merasa dirinya telanjang. Padahal sesungguhnya kaya di hadapan Tuhan artinya kesucian. Kaya di hadapan Tuhan bukan masalah berapa banyak harta kita, tetapi seberapa suci kita. Seberapa dewasa batiniah kita, seberapa sempurna kita. Bukan masalah materi atau segala hal yang di bumi. Bagaimana penyesatan itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ada ayat-ayat yang mengesankan untuk hidup di dunia ini baik-baik saja, jangan terlalu saleh. Loh, gimana? Hati-hati baca Alkitab. Kita harus memahami benar-benar pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan, ayo berjaga-jaga. Ya, karena di dunia akan datang ada penghakiman. Ada upah yang menanti. Upah itu bisa baik, bisa enggak enak, bisa enggak baik. Ya, upah itu bisa sesuatu yang baik atau tidak baik. Yang baiknya itu pangkuan Abraham, yang tidak baik ya Hades yang tidak nyaman. Bapak Ibu, ini peringatan supaya kita tidak fokus pada kekayaan. Tidak fokus pada materi, tidak fokus pada validasi hidup di dunia yang sekarang. Ini peringatan supaya kita dalam bertindak selalu memikirkan dampak kekalnya apa. Yang aku lakukan, yang aku kerjakan sekarang, entah hobiku, entah cita-citaku, entah pekerjaanku, berdampak kekal atau tidak. Jika tidak, kenapa? Kenapa masih dilakukan atau diperjuangkan? Enggak perlu sebetulnya. Belajarlah mengerucut menjadi orang yang berpikir untuk dunia yang akan datang. Bukan hanya hidup hari ini. Hidup hari ini tetap harus bertanggung jawab. Cuman ayo pertimbangkan dampak kekalnya. Kalau kita mempertimbangkan dampak kekalnya, kita nggak akan curang, nggak akan kejam, tidak akan arogan, tidak akan bersikap tidak adil. Semua akan ada aplikasinya untuk sesama. Apa yang kita pikirkan kesucian harus teraplikasi dalam kehidupan, bukan cuma di pikiran. Kenapa? Karena perbuatan kita yang akan mengiringi kita saat kita mati. Halo? Perbuatan kita, action kita yang akan mengiringi kita saat kita mati. Amin Bapak Ibu.